Pernahkah kamu membeli seekor ikan hias karena warnanya cantik, gerakannya anggun, atau karena terlihat tenang di akuarium toko? Banyak penghobi pemula melakukan hal yang sama. Namun yang sering tidak disadari adalah bahwa perilaku ikan di toko tidak selalu mencerminkan sifat aslinya. Beberapa ikan yang terlihat damai saat masih kecil ternyata memiliki naluri teritorial yang sangat kuat ketika dewasa. Ada yang menjadi pembuli, ada yang berubah menjadi predator, dan ada pula yang mampu menguasai seluruh akuarium hingga membuat ikan lain stres, sakit, bahkan mati. Dalam dunia ikan hias, memahami karakter ikan sama pentingnya dengan mengetahui kebutuhan pakan dan kualitas air. Kesalahan dalam memilih penghuni akuarium seringkali berakhir dengan perkelahian. Sirip rusak, ikan yang terus bersembunyi, atau hilangnya penghuni tank satu persatu tanpa sebab yang jelas. Di video kali ini kita akan membahas 10 ikan hias yang sering dianggap aman oleh pemula, tetapi sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi penguasa akuarium. Informasi ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar kamu bisa membuat keputusan yang tepat sebelum membeli ikan berikutnya untuk mengisi akuarium kamu. Oke, langsung aja kita bahas. 10. Tiger Barb. Tiger Barb adalah salah satu ikan yang paling sering direkomendasikan kepada pemula. Warnanya menarik dengan kombinasi kuning keemasan dan garis hitam vertikal yang khas. Harganya juga relatif terjangkau sehingga mudah ditemukan di berbagai toko ikan hias. Masalahnya, Tiger Barb memiliki kebiasaan yang dikenal sebagai fin nipping atau menggigiti sirip ikan lain. Jika dipelihara dalam jumlah sedikit, perilaku agresifnya biasanya semakin terlihat. Mereka sering mengganggu ikan yang bergerak lambat seperti anglefish, gurami, maskoki, atau ikan dengan sirip panjang lainnya. Di habitat aslinya, Tiger Barb hidup berkelompok. Oleh karena itu, memelihara mereka dalam kelompok besar dapat membantu mengurangi agresivitas terhadap spesies lain. Namun meskipun demikian, Tiger Barb tetap memiliki reputasi sebagai ikan yang suka membuat keributan di akuarium komunitas. 9. Betta atau cupang. Banyak orang mengenal cupang sebagai ikan kecil yang indah dan mudah dipelihara. Namun di balik keindahannya, khususnya cupang jantan adalah petarung sejati. Secara alami, cupang jantan sangat teritorial. Mereka akan menganggap kehadiran cupang jantan lain sebagai ancaman. Pertarungan antar cupang dapat berlangsung hingga salah satu mengalami luka parah atau bahkan mati. Menariknya, agresivitas cupang tidak hanya ditujukan kepada sesama cupang. Terkadang, ikan dengan warna mencolok atau sirip panjang juga bisa menjadi target serangan. Karena itulah, banyak penghobi berpengalaman lebih memilih memelihara ikan cupang secara terpisah. Meskipun ukurannya kecil, ikan cupang membuktikan bahwa dominasi dalam akuarium tidak selalu ditentukan oleh ukuran tubuh. 8. Convict Cichlid. Ikan ini terkenal sangat agresif terutama saat memasuki masa kawin dan menjaga telur. Banyak laporan dari penghobi yang menyaksikan convict cichlid menyerang ikan yang ukurannya 2 hingga 3 kali lebih besar. Mereka memiliki naluri menjaga wilayah yang luar biasa kuat. Saat merasa ada ancaman di dekat sarang, ikan ini akan menyerang tanpa ragu. Yang membuatnya semakin menarik adalah kemampuan berkembang biaknya yang sangat tinggi.
Dalam kondisi ideal, populasi konflik cichlid dapat meningkat dengan cepat sehingga dominasi mereka di dalam akuarium semakin sulit dikendalikan. Ikan ini sangat baik dalam menjaga anak-anaknya. Jadi jika kamu mau pelihara ikan ini, pikirkan juga ikan apa yang cocok untuk teman ikan ini. Tujuh, angelfish. Banyak pemula menganggap angelfish sebagai ikan damai karena bentuk tubuhnya elegan dan gerakannya tenang. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Saat masih kecil, angelfish memang relatif mudah bergaul. Tetapi ketika dewasa, mereka mulai menunjukkan sifat teritorial terutama terhadap sesama angelfish. Selain itu, ikan kecil seperti neon tetra atau guppy dapat dianggap sebagai mangsa. Banyak penghobi yang terkejut ketika suatu hari jumlah ikan kecil di akuarium berkurang tanpa diketahui penyebabnya. Sudah dipastikan angelfish inilah pelakunya. Sebagai anggota keluarga cichlid, angelfish mewarisi naluri teritorial yang cukup kuat. Oleh karena itu, ukuran akuarium dan pemilihan teman satu tank menjadi faktor yang sangat penting. 6. Chinese Algae Eater. Saat masih kecil, ikan ini sering dijual sebagai pembersih lumut yang bermanfaat. Banyak pemula membelinya karena berharap akuarium tetap bersih dan terbebas dari alga. Namun ketika dewasa, sifatnya bisa berubah drastis. Chinese Algae Eater mulai kehilangan minat terhadap lumut dan lebih tertarik mengejar ikan lain. Bahkan mereka diketahui menempel pada tubuh ikan yang bergerak lambat seperti diskus, angelfish, atau goldfish untuk menghisap lapisan lendir pelindung kulitnya. Akibatnya ikan korban mengalami stres, luka, dan rentan terkena penyakit. Banyak penghobi yang awalnya membeli ikan ini sebagai petugas kebersihan, justru akhirnya harus memindahkannya ke akuarium lain. Kalau kamu butuh rekomendasi hewan apa yang cocok untuk membersihkan alga di akuarium kamu, coba tonton video sebelumnya ya. Di situ sudah kita bahas jenis-jenis hewan atau ikan apa saja yang cocok untuk membersihkan alga. 5. Rainbow Shark. Nama shark memang terdengar garang, tetapi ukurannya yang tidak terlalu besar sering membuat orang meremehkannya. Rainbow shark memiliki wilayah kekuasaan yang sangat kuat, terutama di area dasar akuarium. Ketika masih muda mereka terlihat tenang, namun setelah dewasa, ikan ini sering mengejar penghuni lain yang memasuki wilayah favoritnya. Korban utamanya biasanya ikan dasar seperti Corydoras, loach, atau sesama rainbow shark. Yang menarik, semakin kecil akuarium, biasanya semakin tinggi tingkat agresivitasnya. 4. Serpai tetra. Warnanya merah menyala dan bentuk tubuhnya mungil. Sekilas tampak seperti ikan komunitas sempurna. Namun Serpai tetra memiliki reputasi sebagai salah satu penggigit sirip paling terkenal dalam dunia akuarium. Mereka sangat menyukai sirip panjang milik guppy, angelfish, dan betta. Masalahnya, banyak pemula tidak mengetahui sifat ini karena di toko ikan mereka terlihat berenang dengan damai. Begitu masuk akuarium rumah, penghuni lain mulai kehilangan bagian sirip sedikit demi sedikit. Walaupun hal ini jarang terjadi, tapi kamu harus mewaspadai sifat agresif ikan ini. 3. Siamese Flying Fox. Banyak orang mengira semua ikan pemakan alga memiliki sifat damai.
Padahal Siamese Flying Fox dapat berubah menjadi ikan yang sangat teritorial saat dewasa. Mereka sering memilih satu area tertentu dan mengusir siapapun yang mendekat. Jika dipelihara dalam akuarium kecil, perilaku agresif ini biasanya semakin sering muncul. Karena bentuk tubuhnya mirip beberapa spesies pemakan alga lainnya, banyak penghobi tidak menyadari potensi masalah yang bisa muncul di kemudian hari. 2. Buenos Aires Tetra. Ikan ini sering direkomendasikan kepada pemula karena kuat, tahan penyakit, dan mudah dipelihara. Namun ada satu fakta yang jarang dibahas. Buenos Aires Tetra terkenal sangat destruktif terhadap tanaman hidup. Mereka dapat menghabiskan daun tanaman akuarium dalam waktu singkat. Selain itu, mereka juga memiliki kecenderungan menggigit sirip ikan lain. Karena ukurannya lebih besar dibanding tetra pada umumnya, mereka sering mendominasi kelompok ikan kecil di dalam akuarium. 1. Kribensis. Inilah ikan yang paling sering mengejutkan pemula. Kribensis memiliki warna yang cantik, ukuran tubuh relatif kecil, dan sering terlihat tenang. Banyak orang menganggapnya cocok untuk akuarium komunitas. Namun semuanya berubah ketika ikan ini mulai berkembang biak. Saat menjaga telur dan anak-anaknya, Kribensis bisa berubah menjadi penjaga yang sangat agresif. Mereka akan menyerang ikan yang jauh lebih besar tanpa rasa takut. Bahkan ada kasus di mana sepasang Kribensis berhasil menguasai sebagian besar akuarium dan membuat ikan lain memilih bersembunyi sepanjang hari. Yang membuatnya menarik adalah perubahan sifat ini sering datang secara tiba-tiba. Hari ini terlihat damai, minggu depan menjadi penguasa tank. Jadi gimana? Apakah ikan yang kamu pelihara ada di antara ikan-ikan yang kita bahas tadi? Jadi, sebelum membeli ikan baru, luangkan waktu untuk mempelajari ukuran dewasanya, pola makannya, tingkat agresivitasnya, dan kompatibilitasnya dengan penghuni tank yang sudah ada. Dengan pengetahuan yang tepat, kamu tidak hanya memiliki akuarium yang indah, tetapi juga lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh penghuninya. Oke, sepertinya itu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi seputar dunia ikan hias lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.